Mas, terkait filmmu yang booming banget nih dari Vina Cirebon itu mendapat reward tersendiri, Mas. Mungkin ada kebanggaan juga guys, Mas, bisa sengaja ikut membongkar, Mas. Dibilang bangga sih enggak juga ya, nggak tahu sih, tapi ada kebahagiaan sedikit bahwa film yang kita buat, hasil kerja keras yang kita buat memberikan arti gitu, memberikan makna ke hidup sebagian orang gitu. Yaitu ke keluarganya atau bahkan sekarang malah ke para pelaku yang udah ditangkap kayak gitu, yang akhirnya mendapatkan peninjauan kembali gitu kan. Ya ada kebahagiaan itu bahwa apa yang kita lakukan berguna untuk hidup orang lain, itu rasanya bahagia banget. Maksudnya berusaha bersyukur bahwa ya kita bekerja bukan cuma buat mencari uang, tapi juga memberikan arti di hidup ini, di hidup orang gitu. Itu tujuan kita dalam berkarya sebenarnya sih. Berarti saat itu memang ada visi khusus dari seorang Anggi Umbara untuk seenggaknya ikut membongkar lah, bener gak Mas? Memviralkan lah. Untuk mendapatkan perhatian lebih banyak, iya pasti lah. Misalnya itu kan mangkrak kan kasusnya kan, 3 DPO belum ketemu waktu lagi saya melakukan research gitu kan. Terus habis itu dari situ emang ya kita dari keluarga juga dan semuanya berkeinginan untuk ini diberikan perhatian lebih supaya bisa dijalankan kembali kasusnya gitu kan. Itu dari keinginan keluarga dan yang lainnya. Dan ini menjadi kasus nasional loh Mas. Menyangka gak sampai seperti itu? Enggak, itu nggak menyangka. Saya nggak menyangka ternyata seribet itu, sedalam itu, dan terlalu banyak variabelnya. Saya juga nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah itu. Dan bukan kapasitas saya lagi, itu udah urusan penyidik, udah urusan yang ahlinya sih gitu. Saya di sini hanya bisa ya tadi kan memberikan refleksi, menjadikan sebuah film gitu. Itu yang saya bisa lakukan. Selebihnya ya ahlinya sih, penyidik yang lainnya harusnya turun tangan dan melakukan dengan serius gitu, memberikan keadilan. Bangsa inilah yang harus. Banyak dapat ucapan terima kasih gak sih dari masyarakat Indonesia, Mas? Banyak di sosial media, di semuanya, dan ya teman-teman juga yang emang ngikutin saya, nonton film-film saya juga kasih appreciation gitu kan, bahwa film yang ini beda, film yang maksudnya memberikan arti tadi kan gitu kan. Ya alhamdulillah gitu kan, kedepannya juga pengennya terus membuat film-film yang ada substansinya gitu. Walaupun itu film horor, walaupun itu film drama, apapun ya harus pengennya sih ada substansi dari sosial isu yang diangkat. Secara pribadi apa harapan Mas dari kasus Vina Cirebon ini? Ketemu siapa pelaku sebenarnya dan benar-benar kebongkar apa sih yang sebenarnya terjadi sih gitu, dan semua mendapatkan keadilan, yang nggak bersalah dibebaskan, yang bersalah dihukum. Kan sempat ada permintaan tambahan royalti untuk keluarga Vina. Emang ada? Sempat Bang Hotman juga sempat minta gitu, menyarankan gitu kan, karena kan nggak tahu, booming banget Bang filmnya. Urusan itu sih, urusan nominal itu urusan produser ya, saya nggak pernah tahu dan nggak pernah mau tahu juga sih. Jadi ya balik ke hak dan kewajiban masing-masing aja sih. Sama satu lagi Mas, tanggapannya Mas soal ini Mas, banyak hujatan yang artinya pro kontra ya, banyak juga yang kontra yang terlalu didramatisir film ini dan nggak sesuai dengan apa yang diingin. Ada juga seperti itu, tentang Mas sendiri seperti apa Mas? Dari ini film Vina ini bukan satu-satunya film yang berdasarkan kisah nyata. Dari seluruh dunia, dari tahun Jebot juga udah banyak film-film yang berdasarkan kisah nyata gitu kan. Bahkan film Titanic sendiri kan berdasarkan kisah nyata gitu kan. 1.500 orang lebih meninggal dalam tragedi itu gitu kan. Tapi juga itu dibikin sebuah love story yang bisa dibilang lebay apa segala macam juga gitu. Maksudnya itu menjadi sebuah creative license dari kita para sineas, para pembuat film yang emang bisa dibilang ya kita pelaku seni gitu. Kita melakukan apa yang disebutnya tadi kan, seni tadi dalam bentuk film berdasarkan kisah nyata. Itu kan sudah ada dijelaskan secara disclaimer kan di depan kan, ini berdasarkan kisah nyata dan memang pasti dibutuhkan dramatisasi untuk membuat film ini berjalan, mempunyai 3 babak cerita, mempunyai 10 structure gitu kan. Itu kan sudah masuk ke ranah film, harus ada komunikasi yang berbeda. Selain mendapat ucapan selamat, ada juga dapat ancaman juga mas dalam kasus Vina ini mas? Kalau ancaman Intimidasi mungkin ada, waktu syuting juga ada, terus dipantau-pantau, ada orang-orang nggak dikenal di sekitar rumah ada gitu. Dan ya sosial media juga yang menghujat juga banyak sih, dan yang kontra gitu ya. Ya saya sih
cukup mendengarkan, misalnya ada yang mengkritik kita dengerin, tapi kalau emang udah ada kebencian di sana, udah ada ya nggak ada juntrungannya, justru malah ya memberikan negativity aja, ya kayak hiraukan aja sih. Oke, sip. Oke. Thank you.